Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pemikiran kita untuk memasuki ibadah pada minggu hari ini. Kiranya kita menampakkan diri kita sendiri bahwa hidup kita itu adalah dari berkat Tuhan. Dan kita merasakan bersyukur bahwa karya Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa bagi kita semua dan bagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyaksikan bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus yang terindah ini untuk kita semua, bahwa kuasa Tuhan atas segala-galanya untuk kita semua juga. Marilah kita memujikan nama Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang terindah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hati kita dan pemikiran kita kepada Tuhan. Dan saksikanlah bahwa Tuhan Yesus Kristus berkarya yang luar biasa. Seluruh alam semesta ini adalah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Karya yang terindah hanya untuk dunia dan kita semua. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Kita tahu bahwa berkat-berkat Tuhan untuk kita semua. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini untuk memberkati kita semua, saudara. Ya Tuhan pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dari Tuhan Yesus, saudara. Karya terbesar
terbesar saudara. Ayo kita lakukan karya terbesar Tuhan Yesus dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dari Tuhan Yesus saudara. Marilah kita bersama-sama melakukan karya terbesar dari Tuhan Yesus Kristus saudara. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada satu sobat yang terindah, yang terbaik, yang terindah, yang terbaik itu adalah munculnya dari kasih Yesus, karunia Yesus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa bagi kita. Yaitu adalah Tuhan Yesus yang sebagai penolong kita, yang menebus dosa kita, yang memberkati kita, mengasihi kita dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih Yesus yang sungguh luar biasa yang tercurahkan, hanya ada satu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dan menolong kita semua. Marilah kita pujikan, ada satu sobatku. Bersorak hati kita, bergembira hati kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu sobat kita yang terindah dan luar biasa.
marilah kita bersama untuk mengawali ibadah ini. Bapa yang di surga, kami bertelur sujud ke hadirat-Mu Tuhan. Kami nyatakan bahwa hidup kami ini adalah dari karunia Tuhan yang terjadi. Dari berkat Tuhan yang terjadi. Dari perlindungan Tuhan yang luar biasa, karena kasih Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah yang memberkati kami, yang menyembuhkan, yang memberi kami hidup di hari demi hari. Sehingga pada minggu pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Karena situasi yang seperti ini Tuhan Yesus, kami harus waspada menghadapi pandemik, menghadapi virus corona ini. Maka dari itu Tuhan Yesus, terimalah hidup kami ini dalam ibadah ini. Terimalah Tuhan Yesus jiwa raga kami untuk bersembah, bersujud ke hadirat Tuhan. Dan apabila ada banyak kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kami ini, Tuhan ampunilah segala dosa kami. Dan berkati hidup kami ini supaya kami bisa hidup di demi hari, bisa melangkah yang lebih baik. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini, awal hingga akhirnya hanya di kuasa-Mu saja, dan kami yakini bahwa Engkau menerima ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat kami puji serta kami muliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki persembahan. Baik, marilah kita pujikan bersama-sama saudara. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali untuk menjemput kehidupan kita semua. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, akan diangkat oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Dan marilah kita saksikan bersama-sama di pagi hari ini. Yuk kita pujikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yesus namanya menyembuhkan,
kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar karena kita Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Bapakku yang di surga, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami di hari demi hari. Kami bisa bekerja, kami bisa beraktivitas untuk mencari nafkah. Setelah Tuhan berkati, kami bisa merasakan bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan yang diberkatkan kepada kami. Maka kami ambil sebagian kecil untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus persembahan ini. Biarlah kami pakai untuk kebutuhan jemaatmu, kebutuhan gerejamu, kebutuhan segalanya untuk mencukupi di dalam kami beribadah ini. Di dalam kami mencukupi kebutuhan gereja ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala persembahan ini jikalau ada kekurangan. Kami mohon Tuhan Yesus, untuk selanjutnya tetap memohon berkat dari Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati jemaatmu, memberkati setiap kehidupan kami ini. Hanya kuasa Tuhan dan berkat Tuhan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, bagaimana kabarnya? Kami selalu berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Itu penggalan pujian yang menyiratkan bahwa di dalam Yesus kita mendapatkan masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita terus bersaksi bagi Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Virus corona telah menyebar. Kita jangan panik, jangan takut, dan jangan gusar. Hadapi semua dampaknya dengan tegar. Cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, jadikan itu kebiasaan yang wajar. Berolahraga setiap hari biar sehat dan bugar. Makanlah yang cukup dengan sayur dan buah yang segar. Tetap beraktivitas, tetap bekerja dengan tekun dan sabar. Tetap berserah kepada Tuhan, ditunjang dengan iman yang makin berakar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya adalah tugas untuk menjadi saksinya. Tugas untuk bersaksi, tugas untuk memberitakan Injil Kristus. Seperti pernah saya katakan bahwa menjadi saksi berarti menyatakan apa yang dilihat, apa yang disaksikan dengan kebenaran dan disampaikan dengan tulus. Ini adalah suatu tugas yang sangat penting, di mana kita tidak boleh
abai, tidak boleh lalai atau merasa lemah lunglai untuk mengerjakannya. Apa kesaksian itu? Apa isinya kesaksian itu? Kesaksian itu berupa berita Injil yang intinya adalah bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah yang harus kita wartakan sampai kita mati. Tak peduli kita jemaat biasa, sebagai pendeta atau penginjil sekalipun, semua kita mempunyai tugas yang sama, yakni bersaksi tentang Kristus kepada sesama. Khotbah saya kali ini saya buat berseri dengan tema besar, gereja harus bersaksi. Pada bagian yang pertama ini yang akan saya bahas adalah mengapa gereja harus bersaksi. Mengapa gereja harus memberitakan Injil? Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia. Dan gereja itu adalah Anda dan saya. Gereja itu adalah kita semua orang-orang percaya. Berikut ini akan saya sampaikan 3 alasan mengapa gereja harus bersaksi. Mengapa kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, gereja harus bersaksi karena telah diteladani oleh Yesus. Telah diteladani oleh Yesus. Ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia, dia telah melakukan berbagai pelayanan, mengajar banyak orang, melakukan berbagai mujizat. Muaranya adalah agar orang-orang menjadi percaya kepada Allah yang benar, percaya kepada Tuhan yang benar. Beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus dalam bersaksi antara lain. Sejak usia 12 tahun, Yesus telah melakukan dialog dengan para alim ulama tentang kebenaran firman Tuhan. Lukas 2 ayat 46-47. Di awal penampilannya setelah dibaptis, Yesus memberitakan tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15. Dia juga melakukan berbagai pengajaran tentang hidup sebagai orang percaya yang disebut khotbah di bukit, Matius 5-7. Berbagai mujizat dilakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang benar, yang bisa diandalkan. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh, hal pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu baru disembuhkan. Matius 9 ayat 2, Markus 2 ayat 5, Lukas 5 ayat 20. Dia juga memberitakan kebenaran kepada perempuan Samaria. Sampai perempuan ini pun percaya kepada Yesus dan bersaksi kepada orang-orang di kampungnya. Yohanes pasal yang keempat. Dan ayat ini biasanya menjadi referensi bagaimana Yesus bersaksi kepada orang lain. Di dalam kitab Yohanes banyak dinyatakan pernyataan Yesus sendiri tentang akulah, akulah. Ada akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah guru dan Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ini menunjukkan bagaimana dia bersaksi kepada banyak orang tentang siapa Yesus itu. Dan banyak hal lagi yang telah dilakukan Yesus yang membuktikan bahwa dia memberikan teladan dalam bersaksi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita dalam hal bersaksi,
maka kita juga harus meneladaninya. Kita harus bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Itulah alasan yang pertama, mengapa gereja harus bersaksi. Karena telah diteladani oleh Yesus. Yang kedua, gereja harus bersaksi karena telah diperintahkan oleh Yesus. Selain bersaksi itu telah diteladani oleh Yesus, maka dia juga memberikan perintah kepada orang-orang percaya untuk bersaksi. Ketika Yesus mendapatkan murid yang pertama kali, tugas yang ditetapkan Yesus kepada murid-muridnya adalah menjadi penjala manusia. Sebelumnya mereka adalah penjala ikan. Tetapi kemudian dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Ini adalah tugas bersaksi. Matius 4 ayat 19, Markus 1 17, Lukas 10 ayat yang kelima. Yesus juga menyatakan bahwa orang percaya adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya harus mau bersaksi, harus mau memberi pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Berikut yang utama adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat dan itu ditulis di dalam kitab Injil-Injil dan kisah para rasul yang menunjukkan betapa pentingnya memberitakan Injil, betapa pentingnya bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu bisa membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 46 sampai 48, Yohanes 20 ayat 21 dan kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, kalau kesaksian ini adalah perintah dari Yesus sendiri, maka mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus melakukannya. Kita harus bersaksi tentang Yesus kepada sesama. Baik tua, muda, anak-anak, kita semua mempunyai tugas yang sama, yakni menjadi saksi Kristus. Inilah alasan yang kedua, mengapa gereja harus bersaksi, karena telah diperintahkan oleh Yesus. Hal yang ketiga, gereja harus bersaksi karena telah diteruskan oleh pengikut-pengikut Yesus. Sejak Yesus naik ke surga, tepatnya setelah peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang kita peringati minggu yang lalu, maka yang dilakukan oleh para pengikut Yesus adalah bersaksi tentang Yesus. Kita bisa melihat di seluruh kitab kisah para rasul. Dalam kitab ini menceritakan bagaimana pengikut-pengikut Tuhan bersaksi. Bagaimana Rasul Petrus bersaksi. Bagaimana jemaat memberikan dukungan pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh para rasul. Kita juga melihat bagaimana kesaksian Stefanus, bahkan sampai dia meninggal, mati dirajam dengan batu. Kita juga melihat bagaimana kesaksian Filipus di Samaria. Bagaimana kesaksian Filipus kepada sida-sida Ethiopia. Kita juga melihat bagaimana Yakobus yang akhirnya harus mati karena Injil Kristus. Kita juga melihat bagaimana Paulus yang dulu bernama Saulus, yang pernah berniat untuk membinasakan orang-orang percaya, tetapi justru akhirnya dia bertobat dan dipakai Tuhan menjadi rasul Tuhan. Bagaimana pelayanan Paulus bersama dengan Barnabas, bagaimana Paulus dengan Silas, bahkan mereka masuk penjara dan bisa membawa kepala penjara Filipi itu bertobat.
Bagaimana pelayanan Paulus dengan Timotius, Paulus dengan Markus dan lain-lain. Selanjutnya kita juga melihat surat-surat para rasul kepada jemaat maupun kepada pribadi. Isi utamanya tidak lain adalah untuk menguatkan iman jemaat supaya tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, sekaligus mendorong mereka untuk menjadi saksi Kristus bagi sesama. Bahkan Rasul Paulus pernah menyatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Di kesempatan lain Rasul Paulus juga berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Bahkan menurut tradisi bahwa semua murid Yesus mengalami kematian yang tragis. Mereka tidak mau berhenti bersaksi tentang Yesus dan resikonya mereka menghadapi hukuman mati. Dan sampai sekarang Injil terus diberitakan oleh pengikut-pengikutnya yang setia, bahkan sampai di tempat kita. Bisa dikatakan bahwa tugas menjadi saksi Kristus adalah tugas yang terus-menerus, tugas yang tiada henti sampai Tuhan datang yang kedua kali. Para pengikut Yesus bersedia menjadi saksi Kristus dan bahkan rela berkorban tenaga, jiwa dan raga, harta benda, bahkan nyawa dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan sampai sekarang, jika saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena dulu pernah ada orang-orang yang datang di wilayah kita untuk bersaksi tentang Yesus. Mereka merintis pelayanan di tempat ini. Kita harus bersyukur, dulu ada penginjil-penginjil dari Belanda yang datang ke wilayah Margorejo dan sekitarnya dan membuka pelayanan di sana meluas sampai di tempat kita ini. Kita juga bersyukur bahwa dulu ada almarhum Mbah Lukas yang dengan kerelaan hati bersedia meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru dan bahkan rela melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai jemaat ini terus berkembang. Kita juga bersyukur bahwa di sini ada orang-orang yang rela untuk melayani Tuhan. Baik menjadi pengurus waktu itu, menjadi majelis, menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru Injil, sampai ada yang menjadi pendeta. Kita bersyukur karena pelayanan ini bisa terus berjalan. Saudara dan saya adalah pemegang estafet berita Injil kepada generasi selanjutnya dan kepada sekitar kita. Para kaula muda, para anak-anak, kalian juga kelak akan melanjutkan tugas ini dan berlanjut terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita sudah belajar mengapa gereja harus bersaksi. Karena satu, telah diteladani oleh Yesus. 2, karena telah diperintahkan oleh Yesus. Dan 3, karena telah diteruskan oleh pengikut-pengikut Yesus. Buah serikaya harganya 100. Sebagai orang percaya, kita harus bersaksi tentang Yesus. Harus bersaksi karena telah diteladani Yesus. Harus bersaksi karena telah diperintah oleh Yesus. Harus bersaksi karena telah diteruskan oleh pengikut-pengikut Yesus. Taksi mulus di kota Semarang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami untuk menjadi gereja yang bersaksi. Gereja harus bersaksi. Karena Tuhan Yesus meneladani. Karena Tuhan Yesus memerintahkan.
karena itu telah dilanjutkan oleh para pengikut-pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga kebenaran Injil Tuhan bisa diwartakan melalui kehidupan kami, siapapun kami. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam situasi sekarang ini. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam usaha, mencukupi kebutuhan setiap hari. Beberapa waktu kami tidak bisa melakukan ibadah bersama. Kami bersyukur karena melalui edaran Menteri Agama, kami diizinkan untuk kembali memulai ibadah bersama meskipun dengan tatanan yang baru. Dan sedang kami persiapkan, biarlah nanti kami bisa melakukan dengan baik sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya diberikan kemampuan dalam menanggulangi mewabahnya virus corona ini. Tuhan memampukan semua pihak untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yakini bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adu Kristiono tadi merupakan suatu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Dan kita meyakini dan mengamini segala sesuatu dan segala yang disampaikan tadi, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Baik, marilah kita menutup ibadah ini. Namun sebelumnya marilah kita pujikan indah rencana-Mu Tuhan. Benar-benar bahwa indah rencana Tuhan bagi kita semua. Kita hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu tentu indah rencana Tuhan bagi jemaat dan kita semua. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Karena indah rencana Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita pujikan sekali lagi, indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya demikian yang telah kita serahkan kepada Tuhan, awal hingga akhirnya tanpa dan suatu apapun. Maka dari itu, untuk penutupan kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Kristono untuk mengakhiri ibadah ini. Kita sampai kepada penghujung ibadah kita dan kita akhiri ibadah ini. Biarlah kita memperhatikan firman Tuhan dan kita melakukan tugas Tuhan untuk bersaksi bagi sesama.
Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara-saudara semua di rumah masing-masing. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kecukupan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk penutupan mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berkat-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi-Mu. Syukur bagi Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Amin.